Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan bedah buku ini ya. Nah, pembahasan kita hari ini insyaallah akan ada di halaman terakhir, yaitu halaman waqaf pada kata kalla, bala, dan na'am. Di mana di sini ada 3 kata, kalla, bala, dan na'am, tapi hari ini kita akan bahas kallanya dulu. Halaman 64 ya, yang ada bukunya bisa dibuka di situ. Nah, di kata kalla, sebentar. Nah, di kata kalla, ini kan kata yang sering sekali kita temukan ya di dalam Al-Quran atau setiap kali kita membaca Al-Quran. Karena kata kalla ini sendiri memang disebutkan cukup banyak, sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran. Nah, dari 33 jenis kalla ini nantinya akan terbagi jadi 4 jenis wakofnya. Antara boleh atau tidaknya ya. Antara boleh atau tidaknya. Kenapa seperti itu? Karena kalla sendiri itu punya 2 makna. Kalla sendiri itu punya 2 makna nantinya. Nah, maknanya itu nanti akan disesuaikan dengan ayatnya. Kalau sesuai dengan makna salah satu, maka di situ baiknya wakaf. Tapi kalau enggak, maka tidak disarankan wakaf. Nah, wakaf yang disarankan itu adalah ketika kallanya itu bermakna pengingkaran. Ketika kallanya bermakna pengingkaran. Nah, ini ada yang di poin 1, baiknya wakaf. Karena pada kondisi ini kata kalla bermakna pengingkaran terhadap sesuatu. Nah, di sini ada beberapa surat ya, seperti surat Maryam, baik dari ayat 78, 79, kemudian 81 dan 82. Kemudian juga ada di surat Al-Mu'minun, kemudian ada di surat Saba, surat Ma'arij, Mudassir, Mutaffifin, Al-Fajr, dan Al-Humazah. Di mana surat-surat ini adalah surat yang kallanya, makna kallanya adalah makna pengingkaran. Sebagai contoh, ada di surat Al-Mutaffifin ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14, kalla di sini, khususnya kalla yang ada di ayat 14-nya ya. Kalla, nah ini kan sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Maksudnya sedang ada pengingkaran di sini. Pengingkaran terhadap sesuatu yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya. Apa yang sedang ingin diingkari di sini? Salah satunya adalah anggapan orang-orang kaum Quraisy berkenaan dengan Al-Quran ini disebut dengan asatirul awalin. Asatirul awalin itu disebut dengan dongeng-dongeng terdahulu. Nah, Allah ingin menegaskan atau Allah ingin mengingkari hal tersebut bahwa Al-Quran ini bukanlah dongeng orang-orang terdahulu. Karena di dalamnya itu ada banyak sekali hal-hal yang justru tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dibuat oleh kaum Quraisy pada saat itu. Di mana kaum Quraisy pada saat itu adalah orang-orang yang bisa dibilang kemampuan bahasa Arabnya itu sangat baik sekali, apalagi di antara mereka juga ada orang-orang yang cerdasnya luar biasa. Cerdas dalam hal apa? Dalam hal memahami bahasa Arabnya itu sendiri. Jadi ketika mereka mendengarkan bahasa Arab, nah pada hakikatnya mereka itu sebetulnya sangat mengetahui sekali bagaimana pola-pola bahasa Arab yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini. Contohnya misalnya seperti ketika kita melihat uh,
huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah seperti nun atau yasin. Nah, ini huruf muqatta'ah atau alif lam mim, di mana ini huruf-huruf tersebut tidak dibaca seperti huruf yang lainnya. Misalnya kayak ayat-ayat yang lain. Kalau ayat yang lain kan ketika kita baca harus diberikan harokatnya agar nantinya si huruf tersebut itu bisa dibaca sesuai dengan harokatnya. Baik itu fathahnya, kasrohnya, atau dhammahnya. Dan penentuan kasroh, dhammah, dan fathah pun nantinya akan berpengaruh pada maknanya. Contohnya misalnya seperti di ayat 13-nya, di ayat 13 surat Al-Mutaffifinnya, iza tutsla. Nah, tutsla ini kan diawali dengan dhammah. Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, walaupun dasar ya, walaupun dasar, karena yang akan kita bahas ini nantinya akan masuk ke dalam ilmu shorof. Ilmu shorof itu adalah ilmu pertama yang biasanya akan dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Karena di dalam ilmu shorof itu dipelajari di dalamnya pertama, bagaimana setiap kata itu bisa berubah. Contoh misalnya kalau yang paling gampangnya ya, kata nazala. Nah, nazala itu adalah kata yang sering kita temukan setiap kali kita membaca Quran. Nanti kita juga akan menemukan kata anzala. Nah, di mana nazala, anzala, kemudian nanti berubah sedikit jadi unzila, nanti berubah lagi jadi tanazzala, itu semua punya satu kata dasar yang sama. Nah, itu adalah ilmu shorof. Nah, kalau kita perhatikan antara nazala dan anzala, anzala itu cuma ketambahan hamzah aja, anzala. Tapi dari sisi makna itu sudah berubah. Kemudian dari anzala ke unzila, sama-sama nih bentukannya, sama-sama jumlah hurufnya 4, yang membedakan cuma harokatnya aja. Kalau yang anzala diawali dengan fathah, kalau unzila diawali dengan dhammah. Nah, ini punya pengaruh terhadap maknanya, di mana anzala ini kata kerja aktifnya, kalau unzila itu kata kerja pasifnya. Nah, tutsla ini bentuk dari kata kerja pasifnya. Ini contohnya, di mana perbedaan harokat itu nantinya mempengaruhi pada perbedaan dari sisi maknanya. Nah, dari huruf-huruf muqatta'ah, ini kan huruf-huruf yang kita baca dengan nama hurufnya. Nun, Yasin, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Tapi walaupun huruf-huruf muqatta'ah ini datangnya langsung dari lafaz Al-Quran, Allah langsung turunkan dengan bentuk atau dengan cara baca menyesuaikan dengan nama hurufnya, tapi tetap saja pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menerjemahkan makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Yang artinya apa? Yang artinya Al-Quran ini kalau memang datangnya dari Rasulullah SAW, pertama pasti apa yang disampaikan lewat lisan beliau itu bisa difahamin oleh mereka gitu. Seperti huruf muqatta'ah. Pasti juga mereka orang-orang kafir Quraisy bisa dengan mudah membuatnya. Tapi kenyataannya mereka tidak mampu membuat hal yang semisal dengan itu. Bahkan ketika Allah tantang mereka untuk mendatangkan satu ayat saja, mereka tidak mampu mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Sempat ada orang yang membuat ayat Al-Quran, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab itu adalah sosok orang yang mengaku sebagai dirinya Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi sezaman nih dengan Nabi. Di satu sisi ada nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir. Di sisi yang lain ternyata ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Nah, di mana Musailimah Al-Kadzab ini pernah membuat surat yang semisal dengan Al-Fil, tapi tidak ada makna. Tidak ada makna sama sekali. Walaupun bisa ya, walaupun dia bisa, tapi tidak ada makna dan hanya seperti bualan saja. Sedangkan Al-Quran itu tidak seperti itu. Dan ketika misalnya kita perhatikan makna-maknanya pun, itu ternyata punya makna yang bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa
memang Al-Quran ini datangnya dari Allah. Contoh lain misalnya ketika Allah ingin mengingkari bahwa Al-Quran ini bukan asatirul awalin atau bukan dongeng-dongeng terdahulu, seperti cerita-cerita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran berkenaan dengan orang-orang terdahulu yang jaraknya itu cukup jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu kan punya jarak yang cukup jauh dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Adam ini adalah sosok manusia pertama yang Allah ciptakan. Kemudian juga antara Nabi Adam, kan Nabi Adam nanti punya anak. Nah, kemudian kejadian pembunuhan antara anaknya ini itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang kalau kita lihat juga kan jaraknya jauh sekali di sini. Kemudian masuk ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Salih, dan seterusnya. Ini jarak kehidupan yang sangat amat jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah bisa ceritakan hal tersebut yang menandakan bahwa Al-Quran ini datangnya memang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, contoh Nabi Muhammad itu kan diutus kepada bangsa Arab. Nah, di bangsa Arab itu mereka itu punya nenek moyang, orang-orang Arab itu punya nenek moyang yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Di mana kaum Ad dan kaum Samud ini sama-sama kaum yang datangnya dari Arab. Ada nabinya juga yang diutus ke situ. Dan orang-orang kafir Quraisy itu sangat mengerti, sangat memahami bagaimana nenek moyang mereka, yaitu kaum Ad dan kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah. Makanya kalau kita perhatikan di surat-surat yang turun di Mekah, Allah banyak membahas tentang kaum Samud, kaum Ad. Kenapa dibahas kaum Samud dan kaum Ad? Karena itu adalah sesuatu yang mereka sendiri sampai detik Rasulullah diutus, itu mereka benar-benar mengetahui bagaimana kisah dua nenek moyangnya itu dibinasakan oleh Allah. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwa Al-Quran ini datangnya memang dari Allah, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya penyampai wahyu yang mana malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada umat, baik itu orang yang mukmin ataupun orang yang kafir atau juga dari golongan bangsa jin. Nah, seperti itu. Makanya ada penekanan di bagian kalla. Kalla di sini berarti bermakna pengingkaran. Nah, kalau maknanya pengingkaran itu kita disarankan, mohon maaf nih agak sedikit serak ya, disarankan untuk wakaf di situ. Nah, itu yang poin pertamanya, baiknya wakaf. Ada beberapa surat yang bisa dilihat nantinya di situ, di ayat nomor berapa aja. Nah, kita usahakan wakaf di situ. Tapi juga ada bentuk kala yang tidak disarankan untuk wakaf. Karena memang pada kata kala tersebut maknanya udah berbeda dengan kala yang pertama tadi. Karena kan seperti yang tadi disampaikan, kala itu tidak selalu bermakna apa namanya pengingkaran. Seperti apa yang tidak disarankan untuk wakaf? Seperti contohnya yang ada di surat Al-Muddatsir ayat 32. Atau juga misalnya yang ada di surat yang dekat deh dari yang tadi kan kita bahas Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin di ayat ke 5 apa di ayat ke-13 14. Nah, kita juga masih bahas di ayat di surat Al-Mutaffifin ya, tapi di ayat ke-7-nya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, sama-sama kalla dan dalam satu surat yang sama, tapi kalla di sini itu tidak disarankan untuk wakaf. Jadi jangan ketika kita baca di ayat ke-6 ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kalla. Nah, itu tidak disarankan karena makna kalla di sini dengan kalla yang tadi di ayat 13 dan 14 itu berbeda. Jadi dalam setiap huruf Al-Qur'an, contohnya saya nggak inget nih di sini saya pernah bahas atau enggak, tapi kalau belum dibahas, ya kita bahas tambahan. Kalau udah pernah dibahas ya sebagai murojaah. Seperti misalnya makna waw ya, dalam Al-Quran itu saya hapus dulu ya yang di layar. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada isim namanya. Ini bagi yang belum belajar bahasa Arab ya, saya kenalkan sedikit.
ada isim namanya. Isim itu artinya kata kerja. Maaf, kata benda. Seperti nama orang, itu kan kata benda. Kemudian nama kota, nama hewan atau hewannya itu sendiri, dan seterusnya. Kemudian ada fiil. Fiil ini kata kerja. Dan yang terakhir ada huruf. Huruf yang mempunyai makna. Nah, huruf itu semisal dengan waw. Nah, di mana waw ini nggak selalu bermakna dan. Nggak selalu bermakna dan. Karena waw ini punya makna yang lain. Misalnya ada waw haliyah, ada waw hal. Waw hal itu waw yang menunjukkan tentang kondisi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak di surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa mengingkar atau mengingkari Allah wa kuntum. Nah, waw di sini nggak bisa diterjemahkan dengan dan. Karena memang kondisi waw di situ bukan menjelaskan dan atau bukan menjelaskan atof ini namanya dan itu apa. Tapi menjelaskan tentang hal. Hal itu keadaan. Makanya diterjemahkan dengan bagaimana kamu bisa mengingkari Allah sedangkan. Nah, sedangkan itu adalah makna waw yang ada di ayat tersebut. Hal namanya. Kemudian juga ada makna misalnya isti'naf. Isti'naf itu apa? Isti'naf itu adalah pemisah antara satu cerita dengan cerita yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di masih surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Nah, di situ kan ayatnya diawali dengan waw. Tapi waw di situ tuh nggak bisa diterjemahkan dengan dan. Karena waw di situ posisinya adalah isti'naf. Isti'naf itu pemisah antara cerita dari ayat 1 sampai 20 sampai 29 dengan ayat 30 dan seterusnya. Walaupun di sebagian mushaf, di sebagian terjemahan itu ada penerjemah yang menerjemahkan dengan dan, tapi makna dan di situ beda dengan dan yang ada di sini. Jadi namanya pemisah antara satu cerita dengan cerita yang lainnya. Intinya setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu bisa punya makna lebih dari satu, tergantung posisinya, tergantung kondisinya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan kala. Kala pun sama. Tadi kan kala punya beberapa makna ya. Nah, makanya kala yang tadi di Al-Mutaffifin ayat ke-7 dengan ayat 13 dan 14 karena maknanya berbeda, itu tidak bisa kita samakan hukumnya. Ayat 13-14 kita bisa wakaf di situ, tapi di ayat ke-7 tidak disarankan untuk wakaf di situ. Itu jenis wakaf yang kedua. Detailnya bisa dilihat di buku ya, surat-surat apa saja yang tidak disarankan untuk wakaf pada kata kala tersebut. Nah, kemudian yang ketiga masih di kala, tidak disarankan wakaf di kala dan juga tidak disarankan memulai bacaan dari kalanya. Kalau tadi kan tidak disarankan wakaf aja. Kalau ini ada tambahan nih, tidak disarankan wakaf dan juga tidak disarankan membaca dari kata wakafnya, dari kata kalanya juga. Atau wakaf di kata kalanya juga. Jadi harus disambungkan dengan kata berikutnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang ada di surat An-Naba ayat kelima. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, ayat kelimanya summa kalla. Nah, kita nggak boleh wakaf di situ. Tidak disarankan karena memang kondisinya di sini harus disambungkan. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Jangan dibaca kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, jangan seperti itu. Karena balik lagi, nggak setiap kala itu dihukumi dengan hukum yang sama. Kemudian di ayat berikutnya atau di poin berikutnya ini udah masuk ke 3 poin ya. Poin pertama berarti wakaf. Poin kedua tidak disarankan wakaf. Poin ketiga langsung membaca dengan kalimat berikutnya. Seperti yang tadi ada di surat An-Naba. Nah, poin terakhir yang ada di pembahasan hukum kala adalah disarankan wakaf pada kalanya
disarankan wakaf pada kalanya, atau kalau mau langsung melanjutkan, lanjutkan saja. Tapi tidak disarankan untuk dijadikan permulaan bacaan. Tidak disarankan untuk permulaan bacaan. Seperti apa contohnya? Contohnya yang ada di surat Asy-Syu'ara ayat ke-15. Kan disarankan wakaf pada kata kala. Berarti ketika kita ingin baca di surat tersebut, qala kalla, wakaf di situ. Kemudian langsung lanjut, fazhaba biayatina, dan seterusnya. Atau kalau kita mau lanjut juga lanjut nggak apa-apa. Qala kalla fadhhaba biayatina sampai akhir. Yang nggak boleh itu tidak disarankan untuk dijadikan permulaan bacaan. Permulaan bacaan tuh kita langsung baca dari kata kalanya. All misalnya kalla fadhhaba. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk pembahasan kala saja ada 4 hal ya yang dibahas di situ. Ada yang disarankan wakaf atau baiknya wakaf seperti yang pertama karena maknanya pengingkaran. Ada yang tidak disarankan untuk wakaf. Kemudian juga ada yang tidak disarankan wakaf di kata kala juga memulai bacaan dari kata kalanya. Seperti yang tadi di surat An-Naba. Yang keempat, disarankan wakaf pada kala, atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu menjadikan kalanya sebagai permulaan bacaan. Nah, jadi ini untuk kala ada 4 hukumnya. Silakan diperhatikan dengan baik bahwa tidak setiap kala itu dihukumi dengan hukum yang sama. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ke yang bala dan na'am. Bala dan na'am. Masih ada beberapa ya. Bala dan na'am. Kalau bala dan na'am kita gabungkan ya kayaknya. Insya Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena kita lagi membahas kala, di mana kala ini kan masuknya nanti ke jenis huruf, jadi tidak semua huruf itu punya makna yang sama. Seperti tadi waw, atau summa, atau fa, atau juga yang lain-lainnya. Nah, gimana cara kita supaya tahu maknanya? Misalnya, kalau kembali lagi ke waw deh, kapan waw itu maknanya jadi dan, kapan waw itu maknanya jadi tadi hal, kapan waw itu nanti maknanya jadi istinaf, supaya kita tahu dan bisa menentukan gitu kapan seharusnya kita wakaf, kapan seharusnya kita melanjutkan dan seterusnya. Hal ini nggak bisa kita kita apa kita berikan tips secara praktisnya. Kenapa nggak bisa diberikan tips secara praktis? Misalnya kalau di ayat ini atau kalau ketemu tanda ini maka wawnya bermakna hal misalnya atau bermakna istinaf. Karena hal ini nantinya bisa kita lihat itu kalau kita sudah belajar ilmunya. Ilmu apa yang pelajari hal ini? Ada namanya kalau dalam bahasa Arab ilmu nahwu. Kalau tadi kan kita sebutkan yang anzala unzila itu ilmu sorof namanya, perubahan-perubahan kata. Nah, kalau ini sekarang masuk ke ilmu nahwu. Nah, di ilmu nahwu itu nanti ada satu bab namanya bab i'rab. Nah, di bab i'rab inilah bab yang menjelaskan sebuah kedudukan setiap kata. Katanya ini sedang menjelaskan makna apa. Misalnya kayak tadi di ayat-ayat yang kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nah, di situ kalau i'rab itu nanti kita apa ya, membedah satu-satu. Qala ini kaifa ini kedudukannya apa? Takfuru ini kedudukannya apa? Atau gampangnya itu kita cari SPOK-nya tuh yang mana sih? Subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, objeknya yang mana, keterangannya yang mana. Dari mana kita bisa menyusun hal tersebut? Kalau dalam nahwu bab i'rab itu dari pola harokatnya. Karena harokat-harokat ini nantinya akan menentukan apakah dia itu subjek, atau dia itu objek, atau dia itu jadi sebuah keterangan dan seterusnya. Itu nanti akan terlihat nih perbedaannya antara subjeknya atau objeknya atau juga keterangannya dari harokat. Makanya kadang kita menemukan misalnya lafaz Allah deh. Lafaz Allah kadang harokatnya dhammah, kadang harokatnya kasroh, kadang juga harokatnya fathah. Kenapa seperti itu? Karena memang setiap harokat itu punya makna, makna-makna tersendiri. Itu semua ada di bab ini nih, bab nahwu. Tapi sebelum belajar bab nahwu, saya sarankan belajar dulu ilmu sorofnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan. Karena kan tadi nahwu itu
Apalagi bab i'rabnya itu menjelaskan kedudukannya. Si kata ini kedudukannya apa, kata itu kedudukannya apa. Nah, kita tuh nggak akan bisa masuk ke bab i'rab sebelum kita bisa menguasai dengan baik ilmu sorofnya. Ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari dasar-dasarnya. Di mana satu kata, misalnya kata apa ya, kata alimah. Misalnya kata alimah, ini tuh bisa berubah dengan banyak perubahan. Dan setiap perubahan itu nanti punya kondisi yang berbeda yang nantinya akan masuk ke jenis bagian i'rabnya. Apakah dia masuknya ke fiil atau dia ke apakah dia fiilnya fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil amr atau fiil nahi. Atau juga nanti ketika dia masuk ke dalam kondisi isim, nah nanti dia jenisnya isim apa nih? Isim fa'il, isim maf'ul, atau isim alat, atau masdar, dan yang semisalnya. Nah itu semua dasarnya itu dipelajari dalam ilmu sorof. Seperti itu. Detail seperti apa gambaran praktik sorofnya di channel YouTube kami itu ada tuh. Kalau Bapak Ibu ketika menyimak rekaman ini yang sering di-share, nah nanti masuk ke video, nanti cari judul-judul video yang ada bacaan praktik bahasa Arab. Surat A misalnya, praktik bahasa Arab surat A, surat B, surat C, dan seterusnya. Nah, itu adalah praktik ilmu sorof berkenaan dengan mencari bagian fiilnya dulu, belum ke yang isim. Supaya apa? Supaya kita bisa membedah atau menjabarkan setiap fiil itu dalam kondisi apa aja. Karena kalau kita belum terlalu fasih atau belum terlalu lancar menjabarkan fiil dari jenis apa saja, nanti repot ketika masuk ke bab i'rab. Intinya, setiap pelajaran itu bertahap, ada tahapannya. Kita mungkin sekarang pengen langsung bisa membedakan wawunya misalnya. Tapi ketika praktiknya nanti kita pusing sendiri karena kita ternyata nggak bisa memahami atau belum bisa menjabarkan terlalu detail setiap kata tersebut. Akhirnya bukannya bisa mempelajari dengan baik, malah kitanya pusing sendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya ilmu apa saja yang perlu kita pelajari. Khususnya dalam bagian lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Afwan, Pak Ustadz. Ya, Pak Nah, Wenwen. ini surat Sabah mungkin ayat 27 Pak Ustadz, bukan 28 kali ya? Karena di 28 Surat kan tidak ada, Sabah. 27 itu di Bismillahirrahmanirrahim. Qul aruniyalladzina al alhaqatum bihi syuraka'a kalla. Oh iya, betul Pak Wenwen. Jazakumullah khairan, ini nanti saya edit dulu nih. Ya, Pak, ya. Iya, di ayat ke-7, 27-nya. Ada lagi? Mau tanya Pak Ustadz, Ya, Bu Astuti. eh, ini tadi saya rada telat ya Pak Ustadz. Tadi itu saya menangkap bahwa untuk mulai itu dalam kita membaca itu dalam ayat itu, katanya tidak boleh mulai dari kala ya. Tapi saya lihat di An-Naba itu pada ayat 4 itu dia mulai dari kala, ayat keempat. Di ayat keempat, yang Iya. tadi kita bahas, anabanya ayat kelima, Ibu. Oh Jadi ya ketika, kelima. kan tadi di ayat kelima itu masuk ke poin ketiga, tidak disarankan wakaf di kata tersebut. Di kalanya. Masuknya nanti Kemudian cuma di ayat kelimanya. oh, ayat kelima Bu. Jadi ayat keempat itu benar ya itu Pak Ustadz Iya, ya. kalau ayat keempat kan memang diawali dari kala. Iya. Iya ya, makasih Pak Ustadz. Ya, jelas Ibu? Udah jelas. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, nah kita akhiri dulu insya Allah. Di pertemuan berikutnya kita masuk ke bala dan juga na'am. Baru setelah itu sepertinya kita akan ada 2 pertemuan lagi nih. Pertemuan pekan depan itu kita masuk ke bala dan na'am. Pertemuan terakhir kita masuk ke kesimpulan apa sih ilmu wakaf itu insya Allah. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.